ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati muallim Syekh Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali Syekh Al-Hasan Muslim wa furih lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi' fi wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Utawi bab kang kaping papat iku fi wafati Rasulillah, ing dalem nerangaken wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'ir rasyidin lan khulafa'ir rasyidin min ba'dihi saking sakwuse Kanjeng Nabi. Wafatu Rasulillah i'lam waruwa sira anna fi Rasulillah istune iku tetep ing dalem Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uswatan ana panutan hasanatan kang bagus hayyan padha uga iku ing dalem waktu uripe wa maitan lan matine wa fi'lan lan penggawene wa qaulan lan ucapane wa jami'u ahwalihi utawi kabehane pira-pira keadaane Kanjeng Nabi ku ibratun dadi pelajaran linadhirina keduwe pira-pira wong kang angen-angen wa tafsiratun lan dadi tafsirah lil mustafsirina keduwe pira-pira wong kang ningali atine ila akhirih. Bab sing nomor sekawan saking Ihya niki jelasaken wafatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangke kita angen-angen tidak ada makhluk, tidak ada manusia yang paling mulia sepanjang atau selama ini melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau menghadapi kematiannya. Dalam diri Rasulullah niku terdapat uswah, suri tauladan yang baik di masa hidupnya, kematiannya,
perbuatannya, perkataannya, dan semua tingkah laku beliau adalah merupakan ibrah, menjadi pelajaran linnadhirin bagi orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang mau mengangan-angan, dan bahkan dapat membuka pintu hati bagi orang-orang yang memang melihat dengan mata hatinya. Idlam yakun ahadun akrama Allahi minhu idza kana khalilallah wa habibahu wa najiyahu. Karena tidak seorang pun menurut Allah orang yang lebih utama melebihi beliau. Beliau adalah merupakan kekasih Allah yang paling disayangi Allah. Wa kana safiyuhu wa rasuluhu wa nabiyahu, wa kana safiyahu wa rasulahu wa nabiyahu. Beliau adalah merupakan pilihannya, rasulnya, nabinya. Fandur hal amhalahu sa'atan intang qidai muddatih. Panjenengan angen-angen, apakah Allah memberikan kesempatan toleransi 1 jam ketika saatnya kematian sudah tiba? Wahal akharahu lahdatan ba'da khuduri maniyatih. Apakah Allah mengundur 1 detik, 1 menit ketika kematiannya sudah tiba? Lah, tidak. Beliau orang yang lebih utama, paling utama, sempurna manusia, tapi tidak diberikan kesempatan sedikit pun ketika kematian sudah tiba. Bal arsala ilaihil malaikatil kiram, malaikatal kiram al muwakkalina biqabdi arwahil anam, fajadtu biruhihi az-zakiyatil karimah liyungkiluha wa alajuha liyarhaluha an jasadihi at-tahir ila rahmatin wa ridwanin wa khairati hisan. Bahkan Allah tetap mengutus malaikat-malaikat yang mulia untuk mencabut roh, untuk memisahkan rohnya yang suci dari jasadnya yang suci menuju kepada rahmat Allah dan keridhaannya. Bal ila maq'ati sidqin fi jiwari rahman, bahkan Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mengambil rohnya menuju pada tempat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fashtadda ma'adzalika fin naza' qarbuh. Itu pun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat-saat menjelang ajalnya, menjelang wafatnya, tampak sangat berat, sangat sedih ketika dalam keadaan naza'. Wa dhahara aninuh wa taradafa qalfuh wartafa'a haninuh wa taghayyara launuh wa araqa jabinuh. Beliau tampak mengerang, menahan rasa sakit yang sangat dalam. Kemudian warna kulitnya berubah. Pelengane Kanjeng Nabi mengeluarkan keringat. Wattarabat fil inkibat wal imbisat shimaluhu wa yaminu hatta bakal limasra'ihi man hadrahu. Sehingga pada saat itu Kanjeng Nabi terguncang. Ittaraban iku poyang-payingan, menahan rasa sakit, tulang rusuk kanan dan kiri, sehingga orang-orang yang hadir menyaksikan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu semuanya menangis melihat kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti lisyiddati halihi man syahada man darahu. Orang yang menyaksikan pada saat itu semuanya menangis. Tidak ada satupun yang tidak menangis. Fahal ra'aita man saban nubuwah dafi'an anhu maqduran. Apakah kamu melihat derajat kenabian yang begitu tinggi dapat mencegah takdir? Tidak. Tidak bisa mencegah takdir. Hal raqabal malaku fihi ahlan wa ashiran wa hal samahahu idza kana lil haqqi nasiran wa lil khalqi basyiran wa nadhiran. Apakah malaikat melihat atau meneliti keluarga-keluarga Rasul
teman-teman dekat Rasul ketika Rasul sudah saatnya dicabut nyawanya, lalu kemudian mereka menangis diberikan tenggang rasa? Tidak, sama sekali tidak. Padahal Rasulullah ini menolong kepada kebenaran, walil khalqi basyiran, dan memberi kabar gembira kepada makhluk, wa nadhiran, dan memberikan peringatan. Hayhata, jauh, maksudnya jauh, sama sekali tidak dipertimbangkan oleh malaikat. Oh, Siti Fatimah menangis, oh Aisyah menangis, oh semua sahabat berat dengan Rasulullah, sudah nggak jadi dicabut. Tidak, semuanya kalau sudah waktunya sudah. Nah niki tendung bendo niki pun ping 6 niki berturut-turut nih. Ono senitene nek pitu Kak mati ya Pak. Niki wau pagi ini kula badhe medal niku krotok-krotok. Sapa sing mati rek? Maratuwane wak cari. Nggih. Dadi pun ke-6 niki wau. Yang bagus ke-5. Nah niki maratuwane wak cari ke-6. Mbok sing pitu sinten niki? Wis muga-muga aja sing hadir niki nggih. Wis kematiannya, tidak ada apakah hari ini mati lalu beruntun. Wis wafatnya sudah. Mboten enten hubungane kaliya kejadian alam tertentu. Terus bal imtathala makana bi ma'muran wattaba'a ma wajata fil lauhil ardi fil lauhi masturan. Bahkan malaikat niki mengikuti apapun perintah dari Allah Subhanahu wa taala, melihat takdir manusia yang sudah tertulis di dalam Lauh Mahfud. Jadi malaikat sendiri, malaikat niku mboten semerap. Aku dina iki njabut sapa yang mboten semerap. Kejawi menerima titah dari Allah bahwa yang mati itu ini. Niku malaikat napa malih makhluk lainnya. Fahadza kana haluhu wa huwa indallah dzul maqamil mahmud wal haudil maurud wa huwa awwal man tashaqqu bihil ardu wa huwa sahibus syafa'ah yaumal ardi. Sing kaya ngoten wau niki kondisi Nabi saat wafat. Padahal Nabi niki mempunyai derajat yang sangat terpuji. Beliau memiliki haud napa khut niku telaga yang terus mengalir, dan beliau adalah merupakan makhluk yang pertama kali dibangkitkan membuka bumi ini setelah nanti pada hari kiamat. Beliau adalah memiliki syafaat pada hari di mana manusia membutuhkan syafaat. Fal ujbu anna la na'tabiru bihi walasna ala thiqatin ila akhir. Maka sangat heran apabila kita tidak mau mengambil pelajaran dengan peristiwa wafatnya beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibayang dong, Nabi begitu mulianya seperti itu. Sahabat lalu tabiin. Terus kita ini siapa? Kita ini siapa? Lalu kemudian dengan kemaksiatan yang kita lakukan, kita ingin mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh nggih. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baiti ummina Aisyah. Saat niku Ibnu Mas'ud niki nyritakaken. Saat niku kula nate masuk wonten dalembipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu di rumahnya ibu kami Aisyah. Khina danal firaq, pada waktu mendekati wafat beliau. Fanadhara ilaina fatamaat ainahu sallallahu alaihi wasallam. Beliau sempat melihat aku dan kedua mata beliau mengalir air mata. Tsumma qala marhaban bikum
hayyakumullah, awakumullah, nasrakumullah, wa usikum bitaqwallah, wa usi bikumullah. Kanjeng Nabi lajeng dawuh, marhaban bikum, selamat datang kali sampean kabeh. Muga-muga Allah memberikan kesempatan hidup tenggene sampean. Muga-muga Allah memberikan pertolongan tenggene sampean kabeh. Wa usikum bitaqwallah. Saya berwasiat nangene sampean agar senantiasa takwa kepada Allah. Niki sekaligus nggih wasiat dumateng kula jenengan umati. Wa usabikumullah. Wa usibikumullah. Aku berwasiat tenggene sampean agar bertakwa kepada Allah. Inni lakum minhu nadhirun mubin. Allah ta'lau Allah fi biladih wa ibadih. Kalian jangan hidup di muka bumi ini dengan dalam keadaan sombong. Wa qad danal ajal wal munqalib ilallah wa ila sidratil muntaha. Hari kematianku sudah dekat. Aku akan segera kembali kepada Allah dan ke sidratul muntaha wa ila jannatil ma'wa, dan kepada surga yang abadi. Dan seterusnya niki adalah pada saat disambangi kali Ibnu Mas'ud. Waruya anna sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam inda mautih. Dipun riwayataken pada saat niku Kanjeng Nabi nate dawuh datang malaikat Jibril pada saat dinten kematiane. Man di ummati ba'di. Terus apa yang niki nek delok niku ne kaya ilang tulisane niki. Apa yang Allah janjikan kepadaku setelah aku mati nanti? Malaikat Jibril. Fa wahallahu ta'ala ila Jibril an basyara habibi anni la akhulu fi ummati. Wa basyarahu bi annahu asra an-nas khurujan minal ardi. Lajeng Allah memberikan wahyu kepada malaikat Jibril supados memberikan berita gembira. Katakan kepada kekasihku bahwa anila akhudhu lahu fi ummati. Aku tidak akan menyiksa atau memperdaya umatnya setelah kematiannya. Wa basyarahu bi annahu asra'an nas, dan berikan kabar gembira kepada beliau bahwa beliau adalah merupakan orang yang keluar pertama kali dari bumi ini ketika manusia dibangkitkan. Wa sayyidum, dan mereka adalah pemimpinnya. Idza jama'u, ketika semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Wa annal jannata muharramatun alal umam, dan surga diharamkan bagi umatnya, bagi para umatnya, para umat nggih, mboten umat Kanjeng Nabi tok. Dan surga diharamkan bagi para umat hatta tadkhulaha ummatuh, sehingga umat Nabi masuk terlebih dahulu. Jadi umat Nabi Adam ngantos Kanjeng Nabi niki sing mlebu swarga ndisiki niki umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh paling akhir tapi mlebu swargane paling dhisik. Niku termasuk yang diberikan Kanjeng Nabi Gusti Allah kabar gembira terhadap Kanjeng Nabi menjelang wafatnya. Faqala al'an qarrat aini. Lajeng Kanjeng Nabi dawuh, wis malaikat Jibril, kula sakniki pun anteng, kula sakniki pun tenang nek mireng kabar sing kaya ngoten wau. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, menurut riwayat Siti Aisyah, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nagsilahu bisab'i qurabin min sab'i abarin. Kanjeng Nabi saat niku perintah dumateng kula supados kula niki membasuh beliau dengan 7 tempat air diambil dari 7 sumur. Fafa'alna dzalika fawajada rohatan. Lajeng kula lakoni, Kanjeng Nabi ditusi dengan 7
7 grebo, 7 tempat air diambil dari 7 sumur, dibasuh datang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi menemukan awake rada penak. Fa kharaja fa shalla binnas. Kanjeng Nabi langsung medal ngimami kalih para sahabat ten kene masjid. Wastaghfara li ahli Uhudin. Mantu salat Kanjeng Nabi nyuwunaken ngapura dhateng ahli Uhud, tiang-tiang ingkang nate perang gugur dalam perang Uhud. Wa da'alahum wa ausa bil ansar. Lan memberikan wasiat kepada sahabat Ansor faqala. Wasiate ngeten. Amma ba'du. Ya ma'syaral muhajirin fa innakum tazidun. Wahai sahabatku muhajirin, tiang sing dugi Mekah nggih datang Madinah niki. Kalian semuanya setiap hari bertambah. Wa asbahatil asl la tazidu ala hayatiha allati hiya 'alaiha al-yaum. Saking banyaknya orang muhajirin sampai keadaan sahabat Ansor ini menjadi tetap tidak bertambah, ekonominya tetap, karena memang saking banyaknya menampung saudara-saudara muhajirin. Wa innal ansara aibatil lati awaitu ilaiha. Tapi sahabat Ansor telah menampung kita semuanya, termasuk menampung aku hidup di sini. Fa'akrimu kalimahum. Sampean mulyakno sahabat Ansor, yakni muhsinahum, orang-orang yang baik. Wa tajawazu an masiatihim, ampuni segala kesalahan sahabat-sahabat Ansor. Niki pesene Kanjeng Nabi datang sahabat muhajirin agar tidak bersengketa dengan orang Ansor yang punya jasa besar menerima orang muhajirin dan sekaligus menerima Kanjeng Nabi. Meski niki kadang-kadang kita niki kan kadang-kadang ada penduduk pribumi, kadang-kadang ada penduduk pendatang, podo-podo agamane, kadang masih mempermasalahkan pribumi dan tidak. Padahal Islam niku bersaudara. Boyo sinten mawon pokoke Islam kita bersaudara. Contohnya niku, tiang muhajirin pendatang datang Ansor. Tapi tetap orang muhajirin disuruh memuliakan tiang Ansor. Tiang Ansor nggih ngoten dikengken memuliakan tiang muhajirin, tidak membeda-bedakan. Ampuni semua kesalahannya. Kalau kita melihat agama ya sudah saudara semuanya. Qalat Aisyah. Sayyidah Aisyah dawuh faqubida sallallahu alaihi wasallam fi baiti wa fi yaumi wa baina sahari wa nahari. Kanjeng Nabi lajeng dipun cabut wonten dalem kula terus Aisyah. Pada saat itu nggih dinten giliran kula. Wa jama'allahu baina riki wa rikih indal maut. Allah mengumpulkan air ludahku dengan air ludah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafat. Fadakhala alayya akhi Abdurrahman. Saat niku masuklah saudara saya Abdurrahman. Wa biyadihi siwakun faja'ala yanzuru ilaihi fa'araftu annahu yujibuhu dzalika. Di dalam tangannya Abdurrahman beliau membawa siwak. Ketika Rasulullah melihat tangannya Abdurrahman itu membawa siwak, Rasulullah heran. Heran boten berarti takjub boten, artinya terasa ingin mendapatkan siwak niku. Faqultu lahu a'khudhu laka. Napa jenengan kula jopo akan siwak? Kanjeng Nabi lajeng mantuk isyarah kali sirahe. Naam, ya. Fanawaltuhu iyyahu fadkhalau fihi. Lajeng Kanjeng Nabi mlebetaken siwak badhe siwakan dan ternyata siwaknya niki keras. Kanjeng Nabi lajeng memberikan isyarat agar siwaknya niki diperbaiki. Napa dilemesno Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi isyarat lagi nggih dilemesaken. Dilemesaken kali Sayyidah Aisyah dipun paringaken dhateng Kanjeng Nabi. Mantun siwakan teng ngajenge Kanjeng Nabi niki wonten mangkok
isine banyu. Kanjeng Nabi lajeng nglebetaken tangane kali-kaline dipun lebetaken dalam mangkok sing wonten banyune niki kali ngucap la ilaha illallah innalil maut lasakarat. La ilaha illallah, setiap kematian pasti didahului oleh sekarat. Lajeng Kanjeng Nabi ngangkat tangane mendukul, ngangkat tangan kali dawuh ar-rafiqul a'la. Ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la niku kanca sing luhur. Bahkan dalam riwayat yang lain Kanjeng Nabi sempat membisikkan ngeten datang Sayyidah Aisyah, ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi Kanjeng Nabi seakan-akan ingin mendapatkan tempat yang tertinggi bersama para nabi-nabi sebelumnya. Niku sing dipun maksud dawuhe Kanjeng Nabi memberikan isyarah ar-rafiqul a'la kali ngangkat tangani. Niku pergolakan atau napa nggih, keadaan kondisi di mana Rasulullah niki saat-saat ajal niki sampun napa sampun dugi. Dipun riwayataken saking Sa'ad bin Abdillah, lama ra'at al-ansor, pada saat tiang Ansor niki ningali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazdadu thaqlan atafu bil masjid. Pada saat niku sahabat Ansor ningali Kanjeng Nabi niku tambah parah sakitnya. Daleme Kanjeng Nabi nggih pasten Sayyidah Aisyah den ngajenge nika, ngajenge napa ngajenge Raudhah nika nggih. Niku sahabat Ansor atafu bil masjid, kembau ulang teng ngene masjid ngoten. Kaya ngeten iki kembau ulang tiang jaler-jaler niku. Mboten enten sing wani nyedhek. Kelanten pun bawa daleme Kanjeng Nabi, sahabat-sahabat sing napa tokoh-tokoh besar niku mengitari daleme Kanjeng Nabi. Karena apa? Karena yang mendekat niku nggih sahabat-sahabat Muhajirin. Orang yang dekat dengan Nabi kan saat itu orang Muhajirin. Wong Ansor kan napa tuan rumah, dadi gembaulang ngoten. Masuklah sahabat Abbas pamane Kanjeng Nabi. Fa'lamu bimakadihim wa isfaqihim. Lajeng meruaken Kanjeng Nabi kondisi ten kene masjid pun mboten saged terkendali. Tiang-tiang sami berabak sedaya. Summa dakhala alaihil fadl, ditambah malih fadl mlebet dateng daleme Kanjeng Nabi. Nggih Kanjeng Nabi pun tiang-tiang gembauleng nika ya napa nika. Summa dakhala alaihi Ali, lajeng ditambah malih Sayyidina Ali manjing mlebet dateng daleme Kanjeng Nabi memberitahukan kabar yang sama. Kanjeng Nabi mboten kuat, mboten betah ningali berita wong Ansor cemas dengan kondisi beliau niku. Akhirnya Kanjeng Nabi niku dengan berat sekali ngeranggeh tangane waqala ha fatanawalu. Maksudnya Kanjeng Nabi ini wis ayo tulungan aku. Kanjeng Nabi lajeng dipun papah kali 3 sahabat wau niki gocekan kali Sayyidina Ali, gocekan kali Sayyidina Abbas. Sementara napa Fadl kali Abbas nggih, Fadl kali Abbas ten ngajeng Sayyidina Ali sing mapah. Saat niku tiang esti sing ten ngene griya kan tiang esti waktu niku mboten kok cuwampur ngeten mboten. Niku nuwangi sedaya. Ngrintih sedaya. Merga ningali tiang jaler kabeh nglumpuk. Niku dalam kondisi cemas tiang esti wis tangisane didhisikno. Pating brengok ngoten pun. Niku saking mencekame kondisi Rasulullah saat akan wafat niku. Melampah Kanjeng Nabi menemui para sahabat Ansor
keadaane Kanjeng Nabi saat niku sirahe dipun taleni kalih tali ngoten. Selangkah demi selangkah Kanjeng Nabi dipun papah tengene masjid kirangan berapa meter niku, kirangan 20 meter, kirangan pinten niku antara daleme Kanjeng Nabi ngantos mimbar niku. Punjul nggih. Lajeng Kanjeng Nabi lenggah wonten anak tangga mimbar sing dukur niku sing pertama. Mimbar sing paling nisor. Sementara menungso niki sahabat-sahabat ningali Kanjeng Nabi teng ngajeng ten mimbar nika rutuk niku ngelompok ten ngajeng Kanjeng Nabi. Menyatakan dan melihat langsung kondisi Rasulullah saat niku. Kanjeng Nabi lajeng pidato. Ayuhan nas innahu balaghani annakum takhafuna 'alal maut. Aku krungu kabar sampean iki mengkhawatirkan keadaanku nek kapan hari ini adalah hari kematianku. Ka'annahu istingkarun minkum bil maut wa ma tunkiruna min mauti nabiyikum. Saya melihat seakan-akan sampean mengingkari kematianku, seakan-akan sampean mengingkari apa yang nanti akan saya alami. Tidakkah kalian juga melihat nabi-nabi dulu juga meninggal? Alam ana ilaikum matan ilaikum anfusukum hal khallata nabiyan. Apakah nabi-nabi dulu juga diabadikan hidupnya? Tidak kan? Fa akhlata fikum ala innilah kun bi rabbi. Ingatlah, tidak akan lama lagi aku akan bertemu dengan Tuhanku. Wa innakum lahikuna bih. Dan kalian juga semuanya akan menyusul bertemu dengan Allah. Wa inni usikum bil muhajirin awal khairan. Aku berwasiat kepada orang muhajirin dengan baik. Aku berwasiat dengan orang ansor dengan baik. Itu hari-hari di mana Rasulullah SAW sangat sayang terhadap umatnya. Tapi sekaligus Kanjeng Nabi juga sangat khawatir kalau nanti wafatnya Rasulullah SAW niku umatnya nanti akan keluar dari agama Islam. Dan memang yang dikhawatirkan Kanjeng Nabi nantinya juga terjadi. Banyak setelah wafatnya Nabi niku di antara sahabat kemudian membuat kekuatan dan banyak yang murtad karena merebutkan kekuasaan. Niku hikayah-hikayah sing mangke dipun sambung, ada yang sangat indah wafatnya Rasulullah di bab-bab akhir niki nggih. Waktune pun boten cukup. Pun niku mawon kita suwunaken Fatihah sing sampun sedo nggih, mulai Manraki, Ibu Hintun, Agus, ya, Kianto, terus nggih, mugi-mugi sedaya amal saene dipun tampi dening Allah lan sedaya keluputane dipun ngapunten dening Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bihur wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal wadina wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillah alamin.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا المشايخنا المعلمين الجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات اللهم نور قلوبنا بشمسك وقمرك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا علما نافعا وولدا صالحا ورزقا مباركا حلالا طيبا البتاب اللهم اختم لنا بالسعادة اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة اللهم اختم لنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بجاه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.